Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini dan kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat. Salah satu adalah nikmatnya, yakni nikmat kesehatan. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini yang soleh dan solihah semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan PTS pada pagi hari ini, kita masih dapat melanjutkan untuk video pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu, harapan Pak Guru pada pagi hari ini kalian bisa menyimak dengan teliti video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan nanti ada manfaatnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang KD 3.10, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menunaikan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi amalan yang akan diperbanyak pada bulan Ramadan. Tujuan pembelajaran berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan manfaat puasa Ramadan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat puasa Ramadan dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan manfaat puasa Ramadan dengan benar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan serta kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berpuasa itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Apakah itu puasa? Anak-anakku, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar atau subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau menjelang maghrib. Puasa di bulan Ramadan adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Apakah hukum puasa di bulan Ramadan? Jawabannya yaitu wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa Arab artinya menahan dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut syariat ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan atau minum atau berhubungan suami istri dan sebagainya, dimulai dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai niat ibadah kepada Allah karena mengharapkan ridhonya. Tentunya disertai syarat-syarat tertentu. Hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ada beberapa syarat. Salah satunya yang pertama adalah syarat syah puasa Ramadan, yaitu yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau artinya mengerti, normal akal pikirannya. Yang ketiga, suci dari darah haid atau datang bulan bagi yang perempuan, dan darah nifas atau darah yang keluar pada saat setelah melahirkan. Dan yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Berikutnya, syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam, tidak wajib kepada orang kafir atau non-muslim. Yang kedua adalah syaratnya baligh, yakni tidak wajib kepada anak-anak. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal, tidak wajib kepada orang yang hilang akal atau gila. Syarat wajib yang keempat adalah mampu berpuasa. Artinya tidak wajib kepada orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Adapun rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama, berniat di malam hari. Yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku yang solih dan solihah, kalian semua pasti sudah hafal niat puasa di bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita baca niat puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, jangan lupa kita harus niat dalam hati setelah melafalkan di lisan kita. Dalam hati kita harus meniatkan, saya berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan ini karena Allah Ta'ala. Saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ada amalan-amalan sunnah. Salah satunya yang pertama adalah makan sahur. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa dikala kita sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Kemudian berikutnya, segera untuk berbuka puasa pada saat adzan maghrib telah tiba. Kemudian amalan sunnah yang lain adalah saling mengingatkan
tentang kebaikan atau yang disebut dengan fastabiqul khairat. Kemudian menahan marah, dan yang terakhir menghidupkan sepertiga malam. Ada hal-hal yang membatalkan puasa kita. Yang pertama, makan dan minum baik sedikit atau banyak pada saat disengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, apakah mulut, apakah hidung. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Yang keempat, yakni berhubungan suami istri. Kemudian yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Dan yang terakhir adalah gila atau hilang akal, atau juga karena dia murtad atau keluar dari Islam. Selain membatalkan puasa, ada 5 hal yang membatalkan pahalanya ibadah puasa. Yang pertama, berbohong. Yang kedua, mengadu domba. Sedangkan yang ketiga adalah ghibah. Yang keempat, bersumpah palsu. Kemudian yang kelima, yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa kita adalah mengumbar pandangan kita secara syahwat. Oleh karena itu, lebih baik kita menghindari 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita agar puasa kita menjadi sempurna. Ada 9 amalan dan ibadah utama di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Yang ketiga, 9 keutamaan, salah satunya adalah sedekah Ramadan, karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Kemudian yang keempat, kita perbanyak tilawah atau membaca Al-Qur'an. Kalau bisa malah kita hatamkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, tentunya akan mendapatkan hikmah dan pahala yang lebih besar. Kemudian yang kelima, duduk di masjid hingga matahari terbit. Ini adalah maksudnya kita beriktikaf, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Yang keenam, iktikaf akhir Ramadan. Yang ketujuh adalah umroh di bulan Ramadan. Ini juga dapat banyak sekali pahalanya dibanding dengan di bulan yang lain. Yang kedelapan, menghidupkan Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kesembilan, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Mudah-mudahan di bulan Ramadan semua dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hikmah puasa Ramadan. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, pasti ada hikmahnya. Ada 10 hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, hidup penuh syukur. Artinya menumbuhkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, yakni melatih disiplin waktu. Misalnya, pada saat berbuka puasa sebelum waktu adzan, maka kita tidak boleh minum ataupun makan. Kemudian hikmah yang 3, melatih hidup sederhana. Karena di bulan Ramadan kita dilatih untuk tidak makan dari terbit fajar sampai maghrib. Ini menandakan bahwasanya ada di antara masyarakat di sekitar kita atau di tempat lain yang miskin, mereka bahkan tidak makan sampai sehari penuh. Maka kita dilatih untuk hidup sederhana. Kemudian berikutnya adalah hidup kita akan menjadi seimbang, yang mana biasanya dari pagi kita makan, jam 9 makan, istirahat sekolah makan, sampai
pulang sekolah dan bahkan mau tidur kita masih makan. Nah, dengan puasa hidup kita akan menjadi seimbang sehingga pencernaan kita akan bisa menjadi lebih sehat. Kemudian berikutnya melatih sifat sabar. Ini juga adalah hikmah di dalam bulan Ramadan. Kemudian mempererat tali silaturahim antar sesama muslim. Kemudian berikutnya adalah kita dilatih untuk berhati-hati dalam melakukan atau bertindak. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah kita lebih peduli kepada orang-orang miskin. Dan yang berikutnya, pada saat di bulan Ramadan, kita pasti akan mengetahui tujuan ibadah, yakni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang lebih penting adalah pada saat di bulan Ramadan, maka hidup kita akan terasa lebih indah. Artinya, dekat kepada Allah sehingga apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan yang bernilai positif tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 10 hikmah puasa Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah anak-anakku yang soleh dan solehah juga yang cerdas menyimak video pada pagi hari ini, marilah kita mengerjakan tugas untuk kalian latihan di rumah. Tugas yang pertama yaitu kerjakan uji kompetensi 1 di buku PR halaman 73 sampai dengan 74 yang A dan B. Kemudian tugas yang kedua, kerjakan uji kompetensi 2 di buku PR halaman 79 sampai dengan 81 A dan B. Jangan lupa jawaban disalin di buku tulis, bukan di buku PR ya. Batas akhir pengumpulan hari ini sampai dengan jam 8 malam, dikirimkan wapri ke guru agama kalian. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha dapat memahami materi video pembelajaran pada pagi hari ini. Pesan Pak Guru, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol yang ada, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari segala macam penyakit, khususnya penyakit atau wabah COVID-19. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan senantiasa mendapat ridho dari Allah dan kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.